Oke, kita coba ya. Ini kita download WordPress, XAMPP dulu diinstal ya. Saya pilih versi 7,49 ya, karena versi PHP 7429 dan versi 8 itu ada perbedaan di coding. Jadi codingnya agak banyak ya. Jadi mungkin saya pakai versi yang 7 aja. Kemudian kita download WordPress ya. Download WordPress tinggal di Google ya. Atau pakai pencarian yang lain. Oke, kemudian download WordPress. Kita save. Ya, recordingnya di pause. Jadi kalau sudah di-download, di-install, di sini dia akan menanyakan yes, standar instalasi. Ada Apache, MySQL, FileZilla, FTP Server. Nanti kita coba FTP Server seperti apa. PHP Admin, Web Analyzer, Fax Send Mail ya. Lokasinya di C. Oh, it's not empty. Please select different folder. Oke, berarti saya sudah ada XAMPP berarti ya. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu diinstal lagi. Jadi kalau sudah ada muncul seperti ini, XAMPP. Nah, di sini pilih, kalau sudah install, pilih Control. Nah, ini pilih Start dan pilih Start ya. Oke. Kalau sudah instalasi ya, karena saya sudah, jadi saya nggak perlu lakukan. Nanti minta restart. Kemudian kita cek di 127.0.0.1. Ini alamat localhost kita. Muncul apa namanya XAMPP. Nah, sekarang downloadan yang dari WordPress ya. Downloadan dari WordPress, kita ekstrak. Ekstrak here. Nanti Anda kemudian setelah ekstrak here, Anda bisa ganti dengan misalkan my web ya, atau terserah kata-katanya gitu. Ini kita copy, mau di Ctrl X juga nggak apa-apa. Kita copy, taruh di C XAMPP htdoc, taruh di sini. Ya, ini mungkin akan berapa detik ini. Mudah-mudahan cepat. Paling gampang ekstrak ya, lebih cepat ya daripada ngopi. Nanti di sini ya, di sini kan ada XAMPP htdoc ya, ada maweb ya. Jadi Anda bisa, ini kan contoh saya buat folder akademik ya. Jadi di sini dashboard-nya diganti dengan akademik. Jadi apa yang kita buat di folder tersebut dia akan ada. Ini kemungkinan error ini karena passwordnya nggak sesuai. Nah ini, gitu. Jadi misalkan saya buat di sini htdoc ya, saya buat folder namanya adalah A. Oke. Kemudian di A itu, ini laptop kecil kayak gini terasa kalau udah mulai melakukan hal yang berat ya. Malah enakan diekstrak ya, lebih gampang. 12 menit, yang bener aja nih. Oke, di A, di situ nanti kita buat tambah namanya A.
Nah, isinya masih kosong. Jadi kalau kita tambahkan, kok dia muter-muter sih? Cuma ngopi aja lambat sekali sini. Oke. Nah, kita lupakan A dulu, kita tambahkan namanya myweb ya, itu WordPress yang sudah di ini, dia akan error, seperti itu ya. Oh ini kopiannya kurang lengkap kalau kayak gini mah. Mendingan yang ini aja di copy, ekstrak lebih cepat kayaknya. Nah, kita ulang. Jadi downloadannya saya taruh di htdoc, kemudian taruh di WordPress ini biar kata-katanya nggak terlalu panjang. Situsku misalkan. Oke, saya ganti dengan situsku. Nah, masih ada WordPress lagi, jadi di dalam folder masih ada folder lagi berarti ya. Kok lambat ya? Nah, kalau untuk pertama kali dia akan menampilkan tampilan install ya, mungkin karena untuk pertama kali ya. Pilih English, atau kalau Anda pakai bahasa lain nggak apa-apa, continue. Kemudian ini let's go. Nah, di sini database name-nya kita harus buat dulu di 127.001/phpMyAdmin. Jadi kita buat database-nya di /phpMyAdmin. Jadi nanti coba ya, mudah-mudahan tugas itu bisa selesai ya. Bisa saya upload. Oke. Nah, kita buat database baru. Database baru kita buat di new di sini. Ini kenapa lambat sekali sih? Oke, kita buat namanya situs bebas, suka-suka Anda. Create. Database telah dibuat. Kemudian kita masuk ke sini. Database namanya situs. Standar di localhost itu root, username passwordnya kosong. Database-nya jangan lupa localhost. Tabel prefix-nya kita bebas, WP atau menandakan di WordPress gitu ya. Tapi kalau untuk jaringan untuk server jangan WP, ganti yang lain karena hacker itu dan duga, misalkan bla 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 gitulah gitu. Ya ini kan WP. Kita submit. WordPress dapat run the installation. Nah, ini judul situsnya misalkan catatanku atau apa bebas-bebas ya. Username-nya nanti misalkan di sini saya tulis Andre aja. Passwordnya ini yang mudah, tapi kalau ingin berat ya susah ya. Your email nggak usah, search engine nggak usah, install WordPress. Jadi username, kamu harus provide email address ya. Ini kalau tadi yang di WordPress yang dibuat oleh Rafil ya, itu belum nyampe menyentuh theme ya. Kita akan coba ini selesai kan? Nggak nyampe 5 menit ya kalau komputernya cepat ya. Kalau komputernya lambat memang
Usernya Andrew, passwordnya 123. Jadi nanti ceknya di sini. Situsku. Oh, di sini. Ini karena di situsku masih ada WordPress lagi. Jadi situsku /WordPress jadinya. Nah, ini tampilannya. So simple ya. Kita login. Localhost lama ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalkan appliance. Appliance ini themes ya. Themesnya mau seperti apa. Jadi Anda bisa download themes gratisan dari internet. Ini kita misalkan add new theme. Ini dengan kondisi Anda terhubung dengan internet. Kita pilih yang suka-suka ya. Misalkan apa ya? Kemungkinan sih tampilannya nggak akan seperti ini karena masih kosong. Kita install aja sembarang. Ini Hello World. Sambil dia proses, kita bisa new tab aja ya, biar cepat. Ini lagi install sistem. Saya akan coba jelaskan sedikit fitur-fitur dari WordPress. Nanti baru materi lain. Nah, di sini kita bisa buat post. Jadi post add new. Lambat banget ya, saya nggak suka dengan lambat-lambat. Ya kalau udah kayak gini baru kelihatan kemampuan laptopnya. Kalau cuma ngetik-ngetik itu masih aman. Oke, di sini masih installing. Add new aja lama banget, ya pergi kemana sih? Jadi di post itu berita yang lebih ke arah apa? Catatan ya. Jadi nanti kalau bisa WordPress-nya dioptimalkan ya, tidak hanya menginstal ya, tapi Anda bisa membuat berita ya. Nanti Anda bisa bekerja untuk membuat web designer atau apa gitu. Ini bisa ditambahkan kalau memang Anda pengen ada image ya. Misalkan image-nya picture lah. Picture-nya misalkan gambar apel gitu. Nanti di sini ada fitur namanya fitur image. Set fitur image. Jadi set fitur image nanti fungsinya kayak di berita itu ada gambar ini, gambarnya. Publish. Nanti kalau kecepatan bisa lihat rekaman ya. Nah, di sini jadi ketika ada gambar dia ada semacam judul gambar cerita ya. Jadi kalau misalkan kalau nggak pakai fitur image, gambar ini nggak ada gitu. Jadi untuk gambar pembuka buat ada catatannya gitu.
Nah, nanti baru ceritanya seperti itu. Kemudian ini lama sekali sih, saya tidak suka dengan nama-nama. Nah, kita lihat setelah sudah diinstal kita bisa activate. Jadi temnya itu kita bisa aktivasi gitu. Ini contoh tem ya. Jadi bisa gunakan tem yang lain. Anda bisa refresh lagi di catatanku ini di home. Nah, ini tampilannya mungkin kok nggak sama ya karena masih kosong. Nanti dia akan ngikutin kalau tampilannya ini. Jadi kalau nggak pakai fitur image dia kayak gini, kosong, nggak ada gambar. Tapi kalau fitur image-nya dikasih, dia akan muncul sebelum diklik beritanya. Kemudian ada lagi page ya. Page misalkan buat halaman tersendiri, jadi buat menu. Saya akan kasih mungkin di les ya, menu untuk membuat submenu menu. Kalau di TI seperti ini. Ini misalkan about tentang saya gitu, about me. Saya adalah, nah gitu aja cukup. Nah, fungsinya image itu kita bisa gunakan ketika di add new page buat di menu ya. Kalau di TI ini seperti ini, informasi prodi, nah ini seperti ini. Gitu. Ini kita tambahkan di menu. Kita buat namanya bebas, create menu. Namanya A atau apa untuk inisial buat variabel untuk menu itu dia punya nama sendiri. About me, add to menu. Nah, kita save menunya. Kemudian kita refresh kembali. Oh, mungkin ada satu lagi di setting nggak ya? Ah, ini dia, lupa dicentang. Display location di mana? Di top bar. Nanti kita coba, Anda bisa coba-coba untuk ubah. Nah, ini dia. Gitu. Ini template-nya seperti itu. Itu jadi WordPress. Jadi kalau bisa, yang lain yang belum, yang sudah nggak apa-apa. Dibagusin template-nya ada isinya gitulah. Ya tidak kosong. Jadi kalau misalkan saya kategori custom link, ini ngakalin home, ini ngakalinnya di HTTP titik. Jadi ini untuk ngakalin ini seperti ini. Nah, diklik biar halamannya nggak ada. Save menu. Kita refresh. Home, about me. Gitu. Ya, karena titik itu tidak ada halamannya. Memang bukan untuk diklik ya. Jadi nanti kita hapus lagi. Save menu. Karena kalau nggak ditambahin HTTP, dia nggak bisa. Nah, jadi di home, about me, seperti itu. Jadi nanti atau home itu langsung ke ini. Gimana? Untuk WordPress, SAPP di Windows bisa? Bisa, Olivia? Aulianisa? Khadijah? Khadijah ini bingung saya ngambil panggilannya Bu Khadijah aja ya.
Farhan Rivo yang sudah 1 orang tadi ya, sudah ini. Jadi ini saya minta nanti WordPress-nya sudah video, WordPress sudah nggak masalah ya? Gimana ini nggak ada suaranya? Apa jaring suara sound saya bermasalah? Terdengar Pak, Halo, Pak. berarti untuk videonya itu ditambahan isinya ya Pak ya? Kayak gini Pak. Kalau yang sudah mengumpulkan 1 orang itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ya itu bagi saya sudah oke. Tapi bagi yang belum atau kalau ingin yang tadi ingin ditambah-tambah ya terserah sih dibagusin, template-nya dibagusin gitu. Tadi kalau 1.0 kayaknya explore-nya terlalu dikit gitu. Tadi yang bicara sudah mengumpulkan video atau belum? Belum Pak, nanti saya kirim Pak. Oh ya. Saya kasih tambahan lagi bentar. Oke. Ya ini contoh ya plugin. Jadi kalau bagus ya kalau kontennya banyak. Kalau itu kan baru dikit ya. Kalau kayak gini kan banyak nih sudah mulai gitu. Jadi kelihatan isinya seperti itu. Jadi Anda bisa buat web inti misalkan atau apa gitu, bisa ketik di situ. Plugin juga bisa Anda tambahkan, cari aja misalkan best plugin WordPress gitu. Jadi Anda coba-coba bisa kalau ingin tambahkan. Atau best template WordPress. Nah, itu juga banyak.